Pak Camatnya di depan, yang di sininya kepala desa, yang di sininya tokoh masyarakat yang ke satunya. Itu yang mimpin yelnya itu orang sekretariat PPS. Jadi saya nggak ngarang-ngarang Pak, karena kan udah disumpah dari pagi. Iya. Saya orang Islam lagi puasa Pak. Jangan banyak pertanyaan yang berbulat-bulat nanti yang lain. Saya sejelasnya itu. Loh Bapak di sini untuk ditanya. Berisi uang Rp50.000. Siapa tetangganya? Tetangga Pak. Namanya siapa? Ya namanya tetangga lah. Ada didengar orasinya atau pesan-pesan dari... Kalau itu tidak saya dengar yang mulia, tapi musiknya waktu senam itu ya yang oke gas paling nomor 2 paling pas itu yang mulia. Jadi lucu banget kalau. Pas saya keluar saya melihat satu masyarakat di desa saya keluar dari desa membawa bansos BLT dari kelurahan atau kantor desa. Yo, Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, ada Abu yang bobo dan Pakun juga bobo. Dua topi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Akhirnya yang aku tunggu-tunggu, saatnya kita memilih MVP. Yes. Dari saksi-saksi yang hadir di MK dalam sengketa Pilpres 2024. Wow. Aduh, wadidaw sekali. Gak usah pakai lama meluncur dulu. Terus. Ninyo. Yes. Kita buka nih dengan Bapak Mamat yang menurutku sebagai kandidat MVP terkuat nih ya. Kemarin kita Pak lihat. Mehmet. Oh ya Pak Mehmet. Nah, kemarin udah kita lihat teasernya ya. Ini versi fullnya. Sabar, mohon bersabar Santuy People. Sedikit bawah. Play. Ada aparat yang dipimpin camat yel-yelan memakai baju Prabowo Gibran di malam hari. Waktunya jam 9, tempatnya di Ketua RW. Yang memimpin, yang mengatakan 1, 2, 3-nya Pak Camat, yang baris kepala desa dan perangkat desa, ketua sekretariat PPS. Camat mana Pak? Camat Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Namanya siapa itu? Haji Rudianto SH, Pak Camat. Yang baris kepala desa dan perangkat desa, ketua sekretariat PPS. Camat mana Pak? Camat Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Namanya siapa itu? Haji Rudianto SH. Kepala desanya Haji Eka Surya Setiawan. Anggota sekretariat PPS-nya Enjet, itu ketua RW 02. Orang tersebut dipimpin oleh Camat Rudianto SH. Itu yang dikatakan 1, 2, 3, dan yang memimpin di barisan itu sekretariat PPS, orang sekretariat PPS Puji Setiabudi. Semua ada berapa itu? Semuanya ada 7 orang berikut camat, tapi yang di belakang masyarakat banyak gitu Pak. Berapa orang? Semua yang sudah ada bukti aja, yang sudah dipanggil ke Bawaslu itu kan saya tindak lanjuti, itu sudah 18 orang yang dipanggil. Saudara nggak ikut? Saya juga dipanggil, ikut hari pertama saya, hari kedua Pak Kepala Desa dan lain-lainnya itu hari kedua. Semuanya yang sudah dipanggil di Bawaslu itu 18 orang. Tapi sampai dengan hari ini saya tidak mendengar dan tidak tahu tindakannya itu seperti apa. Waktu kegiatan itu saudara ikut tidak? Waktu kegiatan di kampung saya melihat, karena itu di kampung saya, dekat saya. Tidak ikut ya tapi ya? Tapi tidak ikut saya karena orang-orang itu semua sudah tahu bahwa saya orang kader PDI Perjuangan. Begitu Pak. Dan waktu itu, waktu kejadian itu kan malam hari Selasa malam Rabu, tanggal 6 malam tanggal 7. Pas tanggal 7-nya saya langsung laporkan ke Panwas. Panwas. Ini sebentar, ini kegiatannya seperti apa sih Pak?
Kegiatannya itu mohon maaf ya, saya praktekkan ya, sebentar ya, saya berdiri ya. Ini. Kan orang itu berbaris semua, berbaris di lapangan ini. Di depan rumah, di ketua RT, Pak Camatnya di depan, yang di sininya kepala desa, yang di sininya tokoh masyarakat yang ke satunya. Itu yang mimpin yelnya itu orang sekretariat PPS. Kami relawan Iing siap untuk memenangkan Prabowo Gibran 1 putaran. Siap, katanya semua kan begitu. Camat HP-nya di sini dipegang. Gitu. Dan setelah itu ini 18 orang ya. Setelah itu gitu, Pak Mehmet. Besoknya kan saya lapor ke Panwas. Saya lapor ke Panwas tanggal 7 jam 9 pagi. Laporkan, ditangani. Ada buktinya, bukti saya laporannya saya udah berikan ke tim hukum saya. Bukan, Pak Mehmet nggak dokumentasikan lewat Iya. HP, lewat. Iya, waktu saya lapor, saya foto itunya, dokumenkan gitu. Setiap itu saya ada. Foto Termasuk itunya itu apa? videonya ada, sudah saya serahkan ke tim hukum saya. Gitu. Wah, tim hukumnya sudah jadi bagian dari alat bukti, Pak Udah, Pak. Mulia? Jadi saya nggak ngarang-ngarang, Pak, karena kan udah disumpah dari pagi. Iya. Saya orang Islam lagi puasa, Pak. Jangan Iya. banyak pertanyaan yang berbulat-bulat nanti yang lain. Saya sejelasnya itu. Loh, Bapak di sini untuk ditanya. Karena saya nggak ngerti yang lain-lain selain daripada yang ada yang saya alami, yang saya lihat. Iya. Saya nggak bisa ngarang, nggak bisa ngurangi, nggak bisa menambahi. Seperti itu. Sudah, cukup. Kalau begitu. Iya. Pak iya sudah. Gimana, Pak? Enggak ditanya lagi, nanti ditanya yang lain. Sekarang Pak Mufti. Sebelum Pak Mufti kan dibilang nanti ditanya yang lain. Ada lagi lanjutannya Pak Mehmet nih, ditanya yang lain nih. Luncur. Ninyo, ditanya lagi. Masih seputar camat yang meresahkan ya menurut Pak Mehmet karena beryel-yel gitu jam 9 malam ya. Ini ada lanjutannya ciki-ciki Wow. Play. Saudara Mehmet kemudian ketemu lagi nggak dengan camat itu? Ya. Bukan ketemu lagi, Pak. Kan saya ditelepon. Mau ditemuin saya. Ketemu nggak? Sampai ketemu. Di samping rumahnya. Ya, terus gimana? Dia nelpon saya. Mau ketemu. Artinya mau musyawarah permasalahan ini. Jangan sampai dilanjutkan begitu. Akhirnya ketemu sama saya. Saya bilang, ini Bapak ini kan sarjana hukum, kata saya. Apa ini mau melawan hukum, apa nggak ngerti hukum? Kan gitu sama saya. Akhirnya udah kita damai aja lah, Mehmet. Jangan sampai kita lanjut. Ya sementara kan saya namanya juga di depan pejabat, saya sama masyarakat biasa, tukang tani. Oke aja bilangnya mah, tapi saya nggak mau begitu saja gitu. Kalau nggak saya bilangnya oke, takutnya saya ada intimidasi gitu. Tapi saya tetap ke Panwas lagi. Panwas itu tolong lanjutkan aja, kan gitu. Oleh Panwas dilanjutkan nggak, Pak Mehmet? Ya, saya ke Panwas, pulang dari Panwas itu Pak, kata Panwas kan awalnya di Panwas, oke kami lanjutkan Pak Mehmet, kami selusuri ke lapangan. Kan terus saya pulang, pas siangnya itu datang lagi Pak Kepala Desanya Haji Eka Surya Setiawan dengan Ketua IKADESnya Bapak Bisri, dengan supir Camat Rudiantonya ke balong saya itu kan ada gubuk-gubuknya. Dia biasa kalau kata orang kami mah Banten sila tuh musyawarah. Katanya Kak Mehmet ini tolong kita gimana caranya ya secara pribadi jangan dilanjutkan karena ini kami lagi lengah, lagi meleng. Mohon maaf kami akui ini permasalahan kan gitu. Ya, terus kan saya juga masih dibawa kan sama masyarakat biasa. Itu kepada saya, ya oke lagi saja saya jawab. Tapi saya datang lagi ke Panwas. Gimana Panwas? Ini mau lanjut mau enggak? Tunggu Pak Mehmet sabar dulu, nanti Bawaslu yang bertindak, kami yang lapor ke Bawaslu. Nah, pas tanggal 21-nya betul saya dapat undangan dari Bawaslu. Surat tanda buktinya saya ada, saya serahkan ke tim hukum saya. Nah, di BAP saya di sana. Pas di BAP di sana, ini begini Pak Mehmet dikata dari Bawaslu. Pak Mehmet harus akui dengan yang sebenarnya kami sudah menyelusuri ke lapangan. Jadi si A si B-nya itu Pak Mehmet harus akur dengan temuan kami. Jawab ya. Oke, kata saya. Kalau saya menjawab nggak akur, berarti palsu saksinya, kata saya. Nggak cocok jawabannya. Akhirnya ditanya, yang ini siapa namanya Pak Mehmet? Apa betul ini Ustadz Asra? Kata saya bukan Ustadz Asra, kalau di kami ini Kiai Asra, imam kami. Oke, kan gitu. Terus yang ini siapa? Nah, yang ini Bapak Haji Eka Surya Setiawan, kepala desa kami. Betul, katanya. Kalau yang ini siapa?
ini Puji Setiabudi adalah sekretariat PPS Desa Lebak yang sudah dilantik. Oke, katanya. Yang ini siapa lagi? Kan berurutan gitu Pak. Iya. Biar berurutan. Kemudian kasus Pak yang Pak Mehmet laporkan, nasibnya bagaimana kasusnya Pak Mehmet? Setelah saya laporkan, ya sampai sekarang berlanjut enggak? Justru sampai makanya saya ngomong ke Pak itu juga, ke Panwas lagi. Gimana Panwas? Bahwa katanya ya udah nanti juga ditindaklanjuti. Terus saya kan ada yang datang lagi dari Bawaslu yang panggilan terakhir. Ini bagaimana ini? Kan saya ada komunikasi dengan Panwas di luar sekretariat, di luar kantor ya. Ini Bawaslu kok nggak ada tindak lanjutnya, kata saya. Saya gimana ini? Nanti Pak Mehmet sabar aja dulu. Sampai sekarang sabar-sabar aja, nggak ada tindak lanjutnya buktinya mah. Oke, cukup Pak Mehmet. Jadi mau gimana ini hukum kalau begini mah? Cukup Pak Mehmet. Nanti kita perjuangkan sama-sama. Yang mulia, saya melompat ke Nendi ya. Nah, tapi kalau menurutku ya dari kepolosannya Pak Mehmet kemungkinan itu kejadiannya benar. Kemudian kemungkinan kejadiannya benar. Yes. Dan kesalahan tuh ada di pihak ASN ya. Karena sebelumnya kan udah dihimbau ya. Yes. ASN tuh nggak boleh ikut berkampanye segala macamnya gitu. Iya. Nah, dengan ngelihat kepolosan Pak Mehmet ceritanya dan apa namanya, dia dengan yakin menceritakannya gitu, nggak mikir lagi gitu karena memang mengalami itu kemungkinan benar. Cuman masalahnya proses peradilannya gitu yang dilaporkan Pak Mehmet, entah Pak Mehmet nggak punya bukti, dia ngelihat itu yel-yelnya segala macamnya gitu kan camatnya ya. Tapi kalau bener aku rasa bener sih Pak Mehmet. Iya ya, karena apa ya, bukan beda sih, maksudnya kita bisa bedain lah sama ya, yang kerasa kemarin aja gitu kan. Ini lancar banget ngomongnya. Lancar banget gitu Pak Mehmet. Cuman gimana ya, aku jujur terhibur dengan cara dia bercerita gitu, kayak seru gitu. Seru iya si Pak Mehmet. Nah, setelah si Pak Mehmet itu ada juga yang ngelaporin yang masalah senam, yang akhirnya bikin lagu Oke Gas tuh bergemuruh di ruang sidang MK. Ya mau nggak mau kan dia harus bawa barang bukti ya kan. Yes. Ini Jeki meluncur. Ninyo. Yes. Jeki wow. Play. Sekarang Pak Mufti, apa yang dijelaskan Pak? Baik yang mulia, saya ingin menyampaikan terjadi ketidaknetralan dan keberpihakan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas serta seluruh kepala desa di Kabupaten Labuhan Batu Utara, dengan Sumatera Utara ini ya. Sumatera Utara dengan melaksanakan senam sehat, di mana ASN kepala desa seluruhnya diwajibkan untuk datang dengan menggunakan baju berwarna biru muda. Kemudian di dalam senam itu potongan musik dan nadanya adalah Oke gas nomor 2 paling pas. Oke gas nomor 2. Nah, itu videonya ada yang mulia di tim hukum. Ya. Baik. Itu berapa orang Pak senam itu? Ada 2 tempat yang mulia, sangat banyak sekali yang mulia, itu ASN, kepala desa dan pejabat di lingkungan pemerintah Bisa kabupaten. Sebutkan nama-namanya, paling tidak random. 1 sekda, 2 kepala dinas pendidikan, kepala dinas badan pendapatan daerah, dan guru-guru, kepala desa. Sangat banyak sekali, ada di 2 tempat. 1 tempat itu di hari Kamis tanggal 1 itu di lapangan bola Kota Batu namanya, di tanggal 2-nya di hari Jumat itu di alun-alun Kanopan. Jadi dua peristiwa yang saudara saksikan ya? Benar yang mulia. Yang satu di alun-alun Kanopan itu di hari Jumat tanggal 2, kemudian di hari Kamisnya tanggal 1 di lapangan bola Kota Batu. Ini sebagian besar masyarakat atau ASN yang mulia, semua dan ASN? Kepala desa, perangkat desa. Acaranya apa bisa berkumpul sebanyak itu? Acaranya sebenarnya
Kalau kami menilai itu kampanye yang mulia, tapi dibungkus dengan senam sehat. Senam sehat ada door prize-nya. Sehingga para ASN, kepala desa dan perangkat desa. Sorry dipotong, ini nih flyernya ya, senam sehat. Memang dari tonnya sih ngarah-ngarah ke tun 02 ya. Kita di sini harus netral ya. Kita kan bagi cuma kan karena udah diinfokan gitu kan untuk para ASN tuh nggak boleh berkampanye. Ya tapi mungkin bisa dibilang ASN yang terlibat di sini ngedukung 02, cuman dia kan karena ASN gak boleh berkampanye. Tapi kepengen ikut euforia oke gas mungkin ya, nggak tahu juga. Karena kemarin waktu itu kan memang banyak yang pakai senam pakai lagu oke gas kan. Jadi pengen ikutan mungkin. Terus juga kalau menurutku kalau memang terbukti itu kemungkinan ASN-nya itu yang dihukum gitu, tapi tidak mempengaruhi hasilnya gitu. Karena kan mereka yang melanggar peraturan bahwa tidak boleh berkampanye gitu kan. Nah masalah hasilnya itu lain jalur lagi gitu. Coba lanjut lagi. Ada didengar orasinya atau pesan-pesan dari? Kalau itu tidak saya dengar yang mulia, tapi musiknya waktu senam itu ya yang oke gas paling nomor 2 paling pas itu yang mulia. Jadi lucu banget kalau. Diulang coba. Ini yang mulia. Kak. Ada apa nih rame-rame Kak? Ini nih, ada senam sehat. Oke, ayo kita gas. Ya. Menegaskan bahwa untuk diarahkan ke nomor tertentu dan itu yang di mana ya? Suaranya nggak ada tadi. Di capture Facebook Bupati Labuan Batu yang mulia. Tapi kalau yang dengar di lapangan saya tidak dengar yang mulia. Tapi di Facebook mendengar. Itu ada yang mulia, di Facebook itu oke gas nomor 2 paling pas. Ini yang saudara dengar sendiri atau dari? Saya langsung melihat yang mulia. Tapi di video mana tadi kata-kata itu? Bisa diulang? Iya. Kenapa? Apa namanya? Kalau yang aku dengar lagunya ini waktu sebelum diganti liriknya kan? Yes, betul, lagunya yang dipakai lagu Richard Jersey sebelum dikontrak. Lagu aslinya lah gitu aslinya, ya. Makanya nomor 2 Torang Gas itu memang lagu aslinya kan. Nah, tapi ada postingan Facebooknya gitu. Cuma kalau dari lagu sih ranahnya abu-abu ya, kayak ini kan bukan lagu yang udah diganti. Iya, tapi kan dalam orang yang nonton tuh udah tahu lagu ini liriknya diganti gitu loh. Ditambah lagi mungkin bajunya sih memang Kalau bajunya ya sudah tidak bisa dipungkiri. Iya, lanjut lagi. Lanjut. Gimana? Kak. Ada apa nih rame-rame Kak? Ini nih, ada senam sehat. Oke, ayo kita gas. Ya. Oke gas, tambah 2 Torang gas. Enggak ada goyang di MK nih. Ya itu tadi tidak seperti yang saksi sampaikan tadi. Tapi nggak apa-apa, nanti kan kami yang menilai. Iya. Apalagi yang dijelaskan mau disampaikan? Ya, yang mulai tadi di Facebook pribadi Bupati di situ disebutkan itu captionnya. Coba bisa dibesarkan. Oke gas nomor 2 paling pas kata Bupati Labuan Batu Utara. Iya itu benar. Dimana video itu isinya semua ASN yang mulia, kepala desa, pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuan Batu Utara. Terus saudara waktu itu ada tindakan apa yang dilakukan? Terus terang aja saya tidak mengambil tindakan apa-apa yang mulia. Saya hanya mengambil informasi saja. Saya tidak melaksanakan pengaduan ke Bawaslu dikarenakan terus terang saja saya kurang percaya yang mulia dengan Bawaslu itu sendiri, karena tidak beberapa pengaduan tidak ada yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Ini yang salah menurutku. Pernah mengadukan? Partai kita pernah yang mulia. Jadi saudara memang tidak ada upaya untuk mengadukan yang saudara saksikan tadi ya? Tidak yang mulia. Kalau yang si Pak Mehmet tadi, dia ada usaha. Dia ngaduin, terus nggak diproses, jadi dia bisa punya bargaining power nih. Gue udah ngadu nggak diproses nih, terus makanya tadi bilang oke Pak Mehmet nanti kita bantu ya. Gitu. Kalau ini lu udah ngadu, enggak. Kenapa nggak ngadu? Ya karena nggak percaya. Ya mau gimana? Jadi
info ini Anda keep sendiri, harusnya diaduin aja masalah proses nggak diproses, nanti diaduin lagi ke MK, gue udah ngadu mau diproses nih, baru di-cross check dah Bawaslu, kenapa lu nggak proses, gitu. Apa gitu pertimbangan, ini kan ngaduin enggak gitu. Tapi emang kalau aku setelah aku ingat-ingat lagi yang tadi tuh, ada apa nih? Itu tuh sound yang ada di TikTok, jadi kayak memang sound orang yang dipakai gitu, karena banyak yang pakai sound itu. Iya, itu juga ada dua kemungkinan, memang VT promonya dijahit, audionya sama audio tadi gitu kan. Tapi seenggaknya yang bisa kita lihat di gambarnya memang tunnya biru muda gitu. Iya, memang ada tulisan Gemoy juga tadi kan. Udah 2 nih, kandidat MVP kita kasih lagi. Cus. Nio, next saya di posisi sama Portal News 007. Bapak kandidat MVP of the Saksi of the Brave Ceki Wow. Play. Tetangga saya mendapat lagi amplop berisi uang Rp50.000. Siapa tetangganya? Tetangga, Pak. Namanya siapa? Ya namanya tetangga lah. Itulah, Pak. Saya melihat aja, Pak. Tetangga-tetangga tuh yang nggak rahasia umum lagi tuh, Pak. Ini di pengadilan, Pak, kalau. Iya, Pak. Iya. Keterangan begitu nanti nggak bisa dipakai. Ya namanya juga tetangga, Pak. Jadi yang membagikan langsung Kepling, tapi Kepling tidak lagi singgah ke rumah saya. Demikianlah yang saya sampaikan ini. Saya siap disumpah. Kan sudah disumpah. Iya. Menurut agama saya, kepercayaan saya, agama saya, Pak. Demikianlah yang mulia. Iya, tapi Bapak tetap nggak mau menyampaikan tuh nama tetangga itu. Ya, Pak. Nama tetangga tadi. Iya. Tetangga menyampaikan, tetangga itu enggak apa, Pak, ya? Tetangga. Namanya Ramadhani, Pak. Ramadhani, Anda tetangganya Bapak ini ya nerima duit segala macam. Tapi dari beberapa yang udah kita lihat nih sebelum kita lanjut lagi ya, itu semua tidak mengarah ke kecurangan di TPS. Jadi balik lagi, yang dipermasalahkan pada saat kampanyenya itu. Iya, sedangkan kalau kita flashback tuh di pas 5 tahun yang lalu itu bawa bukti-bukti soal kecurangan di TPS-nya gimana pokoknya biar bisa menggagalkan angka ini tidak sah gitu. Nah, sedangkan ini kejauhan protesnya tuh. Ya pas bansos lah, ya pas kampanye lah. Iya, pas kampanye politisasi duit yang sedangkan itu kan tidak bisa membuktikan kalau rakyat milih karena hal ini. Betul. Gitu. Tapi nggak apa-apa lah, hitung-hitung hiburan ya. Mau nambahin apa mau ada lagi nih? Aku mau baca komen. Apa tuh? Dari ini nih. Bip Kingdom. Enggak, dari Lanang Siji Dijine. Apa tuh? Teman saya total dapat 2,5 juta di Kalimantan dari 03. Waduh, tapi kan balik lagi nggak bisa disebutkan nama temennya. Tolong lah. Itu atasnya ya, itu apa Kingdom. Saya juga berani sumpah kok kalau aku dapat amplop dari 01 itu 150.000, tapi aku pilihnya 02 tuh. Berarti kan tidak apa tadi tidak menentukan dikasih amplop, dikasih bansos gitu, nggak mempengaruhi, karena balik lagi aku mikirnya ya kan gue nyoblos nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu ini gitu kan. Tolonglah kita kasih nextnya. Nextnya ini dari portal News 7 juga. Captionnya Saksi 03 melihat satu masyarakat keluar dari desa dengan membawa bansos BLT. Wow. Nah, di tanggal 12 pada jam 11 saya keluar rumah, kebetulan kantor desa tersebut itu kisaran 40 meter dari rumah saya. Saya keluar sebentar dengan membawa motor. Pas saya keluar, saya melihat satu masyarakat di desa saya keluar dari desa membawa bansos BLT dari kelurahan atau kantor desa. Saya tanya ke tetangga saya yang mendapatkan juga, kata saya ada BLT, ada turun. Apa yang dilakukan oleh kepala desa yang sekarang di PLT-kan oleh orang-orang kecamatan atau pemerintah? Kata dia, sambutan daripada PLT tersebut, kalian harus berterima kasih kepada pemerintah karena pemerintah sudah banyak membantu masyarakat dengan program-program yang lain. Maka dari itu kalian harus membantu dan mendukung pemerintah. Itu yang dilontarkan.
Oleh tetangga ya. Iya. Kalau yang berkaitan dengan camat? Itu kalau untuk camat, saya melihat dan menyaksikan bahwa camat di situ itu hanya sekedar memberikan sambutan. Tidak ada pengarahan. Tidak ada. Ya. Yang berkumpul berapa orang? Kalau untuk di kantor desa lebih daripada 100. Karena pada waktu kantor itu saya... desa ini juga kantor yang ada camat itu? Ya, karena pada waktu itu saya hanya melewat. Tidak melihat sejumlah berapa ya. Cuman saya tanya ada kisaran berapa, ada 100. Tapi nggak tahu nanti juga ada yang datang lagi. Oh, saya tidak menanyakan selebihnya. Oke. Terus masalahnya di mana ya? Aku pikir kayak ajakan suruhan untuk memilih salah satu paslon gitu ya. Iya. Katanya salamnya kalian harus berterima kasih kepada pemerintah karena ini dan kalian harus mendukung program pemerintah. Ya memang benar maksudku. Iya, itu di ranah abu-abu gitu, masih kayak fair-fair aja gitu. Iya, kan maksudnya pemerintah yang ngasih kan katanya kan. Ya wajar nggak sih, memang itu kan memang programnya pemerintah. Iya, atuh gimana tuh Bapak? Ya harusnya nggak ada yang salah, nggak ada yang mencurigakan atau gimana gitu. Coba kita cari video ini lagi. Ninyo, kesaksian tambahan katanya ada pensiunan TNI yang memberikan sembako juga dengan kecurigaan Mas ini kayak mengarahkan untuk mendukung salah satu paslon. Iya. Ini di tele ceki-ceki wawi. Bentuknya apa ini yang di sembako, beras, minyak sama mie. Dimasukkan di apa? Di kantong apa? Kalau beras terpisah, kalau mie sama minyak di plastik. Ya. Yang memberikan siapa itu? Yang memberikan pensiunan TNI tersebut. Siapa namanya? Pak Yusef. Pak Yusef. Ya. Saudara tidak terima? Saya tidak terima karena di rumah saya terpampang logo PDI sebelum masa tenang dicabut. Iya. Kok bisa dekat sekali ya 5 meter dari tempat saudara itu, logikanya bagaimana? Ya sebelum saya terjun ke dunia politik ya rumah saya udah berdekatan. Bukan, tempat membagi itu loh. Ya mungkin yang saya tahu dia itu pensiunan TNI, mungkin dia dikasih kuota, ya saya juga nggak tahu karena pembagiannya di rumah tersebut. Ada dengar apa dari yang disampaikan dari pensiunan itu? Ya, yang saya lihat berlogokan Gibran dan mereka membawa kartu nama Prabowo Gibran. Tidak ada minta-minta untuk nyoblos nomor tertentu? Yang saya ketahui hanya sebatas melihat tersebut. Bentuknya apa ini? Sembako. Melihat tersebut itu. Iya, jadi dia melihat ada pensiunan TNI ngebagiin sembako dengan label Prabowo Gibran. Nah, detailnya itu pakai dana apa ngebagiinnya dia kurang tahu. Apakah ada ajakan untuk memilih dia kurang tahu. Nah, menurut saya juga apakah pensiunan TNI itu boleh atau tidak berkampanye itu kan belum nggak tahu juga aku ya, nggak tahu nggak tahu boleh apa enggak gitu kan. Soal ada juga pensiunan yang ikut salah satu tim gitu. Iya, itu aku juga baca tuh di komen. Iya, gitu kan. Nah, terus yang dipermasalahkan apa gitu. Karena kan kejelasan ini pakai dana bansos apa bukan belum tahu, pakai dana pemerintah atau dana negara aja nggak tahu kan. Kalau misalkan itu pensiunan TNI pakai dana pribadi mah menurutku sah-sah aja gitu. Betul. Kan. Apalagi udah pensiun udah gitu pensiun kan udah maksudnya udah nggak bekerja di TNI lagi kan. Iya, ya mungkin permasalahan adalah karena bapak ini tidak dapat gitu. Sedangkan posisinya 5 meter kan kesel gitu kayak lu gue deket loh 5 meter kok gue nggak dapet gitu. Mungkin kali ya. Nggak tahu juga yang jelas liar. Kita kasih nextnya kali ya. Ninyo, ada cuplikan menarik nih. Pendek saat saksi ditanya soal bansos. Tapi menariknya aku mendapat fun fact di sini nih ya. Diposting sama Antonia Sashi. Captionnya para saksi 01 dan 03 bansos bulan Maret dijadiin bukti kecurangan pemilu. Oke, padahal pemilunya Februari kan. Ceki-ceki wow. Play. Kapan Bapak terima bansos itu? Terakhir. Bulan ini. Tapi saya nggak tahu nyuruh istri saya ngambilnya. Bulan ini, bulan Maret ini. Iya. Bulan Maret terakhir. Iya, terakhir bulan Maret. Terus yang Januari?
Saya juga saya nggak memperhatikan tanggal dan pembagiannya, Yang Mulia. Nih. Kapan kan Bapak? Kalau misalnya dia mau jadi saksi, terus kayak mau menekankan kalau bansos itu diperuntukkan memilih agar supaya yang dapat bansos memilih 02 gitu misalnya ya. Iya. Ya kan harusnya dia tahu nggak sih? Oh ya tanggal segini dicatat atau gimana gitu ya? Kalau aku itu setuju benar juga. Cuman kalau aku poin-poin yang menurutku twist banget di sini. Iya yang mana? Dia kan terima bansos juga, tapi dia bukan milih 02. Iya. Justru dia malah ada di side di saksi 01. Gitu loh maksudku logikanya tuh. Ini ada menerima bansos tapi memang nggak milih karena memang milih itu kan hak pilihan masing-masing gitu, rahasia masing-masing. Mau lu ngasih bansos 2 truk gitu ya terserah. Gua ada di dalam bilik juga, gua nggak kelihatan. Lah ini ada kan salah satu sampelnya, lu dapat bansos tapi lu nggak milih 02 gitu loh. Kenapa giliran yang pemilih 02 itu disalahin karena karena dapat bansos itu? Sos bansos sedir aku mah. Terus yang itu yang bulan Maret lagi katanya kan ya pemilu udah selesai. Maksudnya kalau misalnya memang itu diperuntukkan buat memilih, ya kan udah selesai, buat apa lagi gitu kan? Iya, tolong lah, nggak usah dipermasalahkan harusnya yang Maret mah gitu. Kita kasih next ya. Ninyo. Ya. Saat ketua KPU menanyakan kepada saksi-saksi yang hadir gitu. Ceki bawah. Singkat-singkat kepada semua saksi. Yang pertama kepada saksi atas nama Dadan. Saudara saksi nyoblos atau milih di TPS berapa? Saya mencoblos di TPS 005 Desa Pasir Erih. Pasir Erih. Pasir Erih, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang. Di TPS Anda untuk pemilu presiden yang menang pasangan calon nomor berapa? 02. Terima kasih. Selanjutnya saudara Indah, saksi atas nama Indah. Saudara nyoblos di TPS nomor berapa? TPS 01 Kelurahan Kenteng, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Kenteng ya? Ya. Kenteng. Kecamatan? Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Di TPS saksi yang menang pasangan calon nomor berapa? Calon presiden nomor 02. 02 ya. Terima kasih. Selanjutnya saksi atas nama Fahmi. Saudara Fahmi nyoblos di TPS nomor berapa? Di TPS 08 Desa Penambangan, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo. Di TPS saudara Fahmi, TPS 8 tersebut yang menang calon nomor berapa? 02. Baik, terima kasih. Selanjutnya saksi atas nama saudara Mehmet. Saudara Mehmet, saudara saksi nyoblos di TPS nomor? Di TPS nomor 4. TPS 4 Desa Lebak, kampungnya Kampung Cikaso. Di Pandeglang ya? Iya, Kecamatan Monjol. Ya, di TPS saudara saksi atas nama Mehmet yang menang pasangan calon nomor berapa? Prabowo Gibran. Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2, baik, terima kasih. Selanjutnya saksi atas nama Mufti Ahmad. Saudara saksi nyoblos di TPS nomor? TPS 35. TPS 35. Desa Aikorsik, Kecamatan Aikuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara Sumut ya. Di TPS Anda yang menang pasangan calon nomor berapa? 02. Nomor 2 ya. Selanjutnya saksi atas nama Maruli. Saudara saksi nyoblos di TPS nomor berapa? 047. 47 ya, 047. Ya. Desa Kelurahan Pulau Brayan Kota. Sorry, diulangi. Kelurahan Pulau Brayan Kota. Pulau Brayan Kota. Kota Medan. Kota Medan ya. Di TPS 047 di mana saudara saksi nyoblos yang menang nomor berapa? Saya nggak ngikut sampai akhir, tapi untuk Medan secara keseluruhan. Bukan, 02 menang telak. Enggak, saya tanya, saudara nyoblos nggak untuk pemilu presiden? Nyoblos. Di TPS berapa? 047. Ya, nomor yang menang calon nomor berapa? Nggak ngikut saya. Pak. Oh, tidak tahu. Tidak ikut. Oh, saya pikir tidak ikut nyoblos. Tidak tahu ya? Tidak baik, tahu. Baik, selanjutnya saksi atas nama Nendi Sukma. Saudara saksi nyoblos di TPS nomor berapa? Nomor 3. TPS nomor 3 di Desa Darmalarang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Majalengka ya? Iya. Di TPS Anda yang menang nomor berapa? 02.
Baik, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir Saudara Suprapto. Saudara Suprapto nyoblos di TPS nomor 09 ya. Desa kelurahan? Kelurahan Petisa Tengah, Kecamatan Medan Petisa. Kota Medan ini ya. Di Kota Medan ya, Pak? Ya, Kota Medan. Kota Medan. Di TPS Bapak yang menang nomor berapa, Pak? Nomor 2. Nomor 2, baik. Terima kasih. Nah, tahu nggak kecerdasannya ketua KPU? Kenapa? Ditanyain langsung di TPS mereka, para saksi ini yang komplain ya, yang menang pasangan mana 02. Itu menandakan bahwa sesuai. Iya. Di TPS yang memang 02 yang menang, di hasilnya 02 yang menang. Yes. Sedangkan ruang lingkupnya itu kan untuk membahas kecurangan, bahwa kalau dari sudut pandang KPU di sini yang aku tangkap dia kayak gua clear ya, gua nggak macam-macam ya. Lihat nih saksinya aja yang di beberapa sampel ini mengatakan iya memang 02 yang menang. Di rekap hasil gua memang 02 yang menang. Jadi tidak ada kecurangan dalam bentuk angkanya gitu. Iya. Cuman mungkin mereka jawab aja gitu karena mungkin ada kayak kemungkinan iya menang karena ada kecurangan, mungkin kayak gitu. Nah, diarahin ke sana. Balik lagi ke kecurangannya tuh yang lagi disikat itu adalah pas kampanye, pra pemilihan gitu. Sedangkan kan konsep garis besar yang dibawa ke MK tuh untuk perhitungan hasil, bukan proses. Nah ini ya yang miskom gitu. Iya, harusnya yang dibawa itu kecurangan pada saat pemilunya. Iya, misalkan para saksi ini di TPS saya yang menang 01 atau 03 nih, kenapa di hasilnya 02 gitu. Kan beda tuh, baru tuh digodok lagi. Ini kan yang di hasil 02. TPS saya 02. Ya sama, udah. Apa yang dipermasalahkan gitu. Yang dipermasalahkan adalah keinginan pemilih milik 02. Nah itu yang dipermasalahkan. Ada yang bilang karena bansos, karena ini, karena itu yang jadi yang diurusin tuh keinginan orang gitu. Tolonglah ya, orang bebas memilih siapa mah bebas. Betul. Biar aku mah. Kita ke lastnya aja Nyoh. Yes. Lastnya nih ada report dari demo kemarin. Kan kemarin sempat ada ajakan demo tuh ya, mungkin satu people yang udah nonton kan, dengan dijanjikan surga gitu kan. Ya di sini sih aku nangkep kayaknya sepertinya lebih banyak yang mau masuk neraka gitu. Tolonglah. Diposting sama Portal News 007. Ini kemarin sore tanggal 2 April 2024 di Jalan Merdeka sekitaran MK yang demo datang untuk mengawal ya. Ceki wow. Play. Yang di sana, yang di pinggir-pinggir sana. Inilah kawanku, datang kemari untuk perubahan. Inilah kawanku, ayo semua nyanyi. Inilah kawanku, datang kemari untuk perubahan. Inilah kawanku, datang kemari untuk perubahan. Kawan-kawan, tolong supaya semua kita di sini. Ayo, keamanan silakan ambil barisannya. Kawan-kawan silakan kita masuk semua di sini. Nah itulah yang mau aku tampilin di sini. Terlihat jumlahnya lebih sedikit dari demo-demo kemarin ya. Mungkin yang kemarin demo juga beberapa nggak ikut karena udah sibuk mau ngurusin lebaran gitu kan. Karena memang bulan puasa juga, intinya lagi banyak nih yang mau gue urusin gitu kan. Persiapan mudik atau apapun itulah ya gitu. Jadi ya mohon maaf jadi makin sedikit gitu. Bukannya nggak pengen surga gitu. Iya kan, maksudnya kalau kita berkaca sama ajakannya kemarin kan yang dijanjikannya ya tolonglah ya. Tapi kalau dari beberapa saksi tadi menurut kamu MVP-nya siapa? Tetap Pak Mehmet sih. Pak Mehmet ya, dia bisa dengan lugas bercerita gitu kan, dan dia melakukan SOP-nya dengan benar. Betul. Bener-bener orang yang lurus gitu kan, bukan yang gue terus dilaporin, enggak. Ini dia jelas dilaporin, dia ceritain segala macam. Pak Mehmet, respect for Pak Mehmet. Yes, the MVP of the saksi of the MK of the sengketa Pilpres. Of the year. Of the year, of the people, of the. Nah kita langsung meluncur ke setting tuh super thanks. Terus. Yo. Yes. Super thanks kita kali ini ada 3. Ada 3. Ada 3 yang pertama kita buka dari Koso. Pantas kayak gak asing si Romo ini ternyata masuk login tahun ini. Iya ada. Kalau nanti kita suka nonton login juga pasti ngeh gitu. Betul kita suka nonton login ya. Iya. Nextnya disambut sama Andi Gans, numpang ya. Loko 03 jadi ikut-ikut politisasi agama ya. Kalau semua maunya dirahasiakan atau tidak bisa diungkapkan terus, apa yang mau dibuktikan?
Apa yang mau dibahas, apa yang mau ditimbang. Terus nanti kalau kalah teriak putusan MK tidak adil, MK berpihaklah dan lain-lain. Lucu su. Left bong. Lili Bong, numpang lapa kakak. Halo Nyomang, salam santuy. Liar sidang MK pelanggaran pemilu yang dibahas bansos. Etika dan agama dibawa-bawa. Mengcapek, saya nggak mau ditanya-tanya pokoknya. Nyonyo ketawanya mewakili kita banget loh. Semangat dan sehat selalu Nyomang. Siap, semangat sehat selalu juga. Next saya disambung sama Shirley Firdianti. Ya, malam Nyomang dan people. Ini orang-orang yang jadi saksi makin kesini makin kesana ya. Pakai acara senam oke gas lah dipermasalahin. Lah ada gua, lah adek gua aja tiap live TikTok nyetel lagu oke gas. Apa jangan-jangan dia TKN berbulu penjual. Lalu sama ketua MK sabar banget dengan dengerin saksi itu. Kalau gua jadi ketua kayaknya gayung ping lope-lope udah melayang ke mereka yang mau ramein atau senam oke gas di sini dipersilakan. Stepinarti, aku yang sikat ya. Numpang Kak Shirley, halo Nyomang, abu-abu pakun siapa ya gitu kan, belum info belum. Polisi, namanya Kapolres atau Kapolsek, nggak ada yang bisa menjawab. Ada otakku bingung traveling, saya buka pintu itu, saya lihat dia mencoblos di kamar itu, saya lihat coblos yang di tengah. Bagian yang itu aja lah. Bicara soal bansos, 01 dan 03 juga membagikan bansos tapi nggak ngaruh. Siapa pilih nomor berapa itu tergantung dari hati eta pisan ya. Jadi nggak perlu dipersengketakan ya. Kalau kalian kekeh tetap membawa bansos ya, borok kalian pasti bakal terbongkar. Termasuk soal surat suara yang dicoblok. Kalian tahu kan yang sebenarnya dicoblos itu ya? Pak Gibran, enggak. Saya nggak mau jadi cawapres dalam hati. Saya cuma mau senam oke gas aja. Cikikikiu, guys Takeban. Sangat disayangkan sekali Romo Magnis, padahal kisah hidupnya bagus banget. Dulu sempat pengen ambil sekolah filsafat karena dia udah berumur gitu. Sayang kalau orang ingatnya nanti di akhir hidupnya ketutup sama yang begini-beginian. Padahal sidang di MK gini butuhnya bukti-bukti aja yang bisa mempengaruhi hasil suara. Lain kalau pas sidang pidana kayak si Pak S dan Ibu P ya. Karena butuh dalami maksud tujuan orang melakukan suatu kejahatan. Positifnya si Romo memang pure aja untuk menegaskan etika dan moral secara teori ya. Tapi nggak tahu juga entah dia sadar atau enggak, siapa tahu dia orang di sekitarnya menggunakan dia, takutnya dimanfaatkan. Terus kalaupun dihadirkan psikolog untuk jelasin kenapa orang milih 02, or bahkan misal rakyat dihipnotis, bukan masalah nunjukin kalau permainan psikologi, cara jualan marketing kampanye 02 bagus, yang bisa membeli suara rakyat dengan cara kreatif dan gak semata-mata kecurangan yang seperti kan kampanye itu kan adu-adu kreatif ya. Tolong Pak Rahman Nuriski. Baca komen seperti baca novel atau cerpen. Duowone pol. Duowone pol. Tuh Groho. Numpang lapaknya Kak Shirley, saksi ahli dari 01 kurang di briefing nih dan banyak asumsi-asumsi gak jelas. Sedangkan saksi ahli dari 03 malah beleber kemana-mana. Apa hubungannya kasus Pak Sam dengan drama Pilpres ya? Seperti yang di sebelah lagi mikir nih nama siapa lagi yang mau dimasukin lagi nih ya. Nextnya dari Bojes, di awal pada Jumawa meremehkan Gibran, giliran kalah pada teriak-teriak curang. Dan anehnya saksi pada ngalor ngidul ngawur gak jelas. Ini sidang atau acara komedi. Ya gitulah ya, meonya capek banget sama drama pemilu sampai berjilid-jilid. Tapi masih mending lihat sidang ini ada hiburannya ketimbang lihat mama yang orasi waktu itu. Last of the last dari apa itu? Sendiri. Ini kok malah pada ngelawak sih Nyomang. Nggak ngerti habis. Nih kita tunjukin pakunnya dulu. Ini namanya pakun. Si kecil pakun, anjing jenis pak ya. Dan closing. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super text kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjutin komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang dan juga pakun dan Abu yang masih bobo. Mana dia? Oh di situ pindah. Dua tapi mangkok cabut dulu dan